Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rekaman untuk pelajaran kita menggunakan Excel untuk menghitung bunga kredit. Hari ini saya akan membahas menghitung bunga kredit HP, mobil, dan kredit rumah. Baik ya, kita mulai dari kredit HP. Dalam hal ini saya akan mencoba mengambil contoh Sony Xperia Z3 Plus, dimana harga adalah 7.999.000. 7.999.000. Di situ disebutkan DP sebesar 2.600.000. Jadi ada HP harganya 7.999.000, DP-nya 2.600.000. Cicilannya adalah 749.200 selama 12 kali. Oke, itu nanti. Kalau ini harga cashnya 7.999.000, DP-nya 2.600.000, maka yang dikredit berapa? Yaitu pengurangan 7.999.000 dikurangi 2.600.000, kan? Oke. Nah, sekarang kita akan hitung bunga kreditnya. Oke, dia cicilannya berapa kali? 12 kali. Cicilannya 12 kali. Besar cicilan 749.700 rupiah. Walaupun nanti kalau teman-teman sudah expert, teman-teman nggak perlu membuat tabel, tapi nggak apa-apa ya, kita perlu membuat tabelnya dulu 1 sampai 12. Ya. Oke, total jumlah cicilannya 749.700, kan? Ya. Kemarin kita ingat ya, bahwa dalam cicilan itu sebenarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pembayaran pokok juga pembagian bunga. Ya. Oke. Sekarang bagian pokoknya berapa yang dikredit? 5.399.000 dibagi 12 kali. 5.399.000 yang dibayar selama 12 kali. Jadi bagian pokoknya adalah 5.399 dibagi 12, yaitu 449.916,627 rupiah. Kita bagi 12.
Ya, ini nolnya kita hilangkan saja ya. Ya, 449.917, sehingga bagian bunganya 749 dikurang oke. Oke. Berapa itu bunganya? Kalau secara bunga tetap atau flat bunga, yaitu perhitungan bunganya, persentasenya, persen bunga sama dengan 299,783 dibagi pokok ke bibit dikali 100%. Jadi 5,55%. 5,55%. Tapi ingat, ini adalah bunga sebulan. Bunga setahunnya sama dengan 5,5% dikali 12. Ya. Besar kali, Pak. Iyalah. Coba aja kita jumlahin. Nih. Utangnya 53, bayarnya 9 juta. Wajar bunganya 66,63%. Oke. Ini bunga tetap atau flat. Oke. Fixed interest. Kalau secara menghitung bunga efektif gimana? Bunga efektifnya. Gimana cara menghitung bunga efektif? Mungkin teman-teman masih ingat rumusnya? Rumus dasarnya. Oke, tulis di sini rumus dasarnya. Rumus dasar. Rumus dasarnya yaitu harga sama dengan cicilan dibagi bunga dikali 1 kurangi dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 tambah bunga pangkat N. Ya, itu rumusnya. Ini rumusnya ya. Sehingga cicilan sama dengan cicilan itu sama dengan harga dikali I dibagi
yang ini. 1 kurangi dalam kurung 1 lagi dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Tuh cicilannya ya, bisa kelihatan kan cicilannya. Oke. Sehingga penghitungan bunga efektifnya untuk cicilan 749.700 bunga efektif sama dengan apa tadi? Harga. Oke, rumusnya tadi harga dikali I. Harga dikali I. Oh, salah. Tar dulu. Saya tambahin rumusnya lagi. Itu cicilan. I sama dengan ada pangkat ini ya, jadi agak itu. Oke, untuk menghitung ini kita pakai metode Goldschmidt. Kita buat dulu asumsi awal bunga adalah sembarang aja. Teman-teman bisa taruh 3%, bisa taruh 2%, bisa taruh 1%. Taruhlah misalnya 1%. Ini bunga efektif ya. Jadi kembali ke rumus ini, kita harus membuat cicilan dikurangi harga kali I dibagi 1 kurangi 1/1 plus I pangkat N itu sama dengan 0. Cicilan dikurangi harga kali I bagi 1 min 1 plus 1 plus I pangkat N sama dengan 0 ya, cicilan sama dengan harganya itu. Oke, kita punya cicilannya ini cicilan, terus rumus yang sisi sebelah kanan, sisi kanannya ini sisi yang sebelah sini kita harus buat nilainya harga kali I bagi 1 min 1/1 plus I pangkat N. Oke. Kita buat namanya sisi kanan ya, sisi kanan untuk menghitung aja. Kanan ini sama dengan harga dikali I ya, harga dikali I
dibagi dalam kurung 1 kurangi dalam kurung 1 dibagi 1 tambah I pangkat N. N-nya berapa? 12 kali. Oke. Ya. Nilai I akan benar kalau sisi harga, sisi cicilan itu sama dengan sisi kanan. Gimana cara membuatnya? Nah, disinilah kita perlu pengaruh yang namanya Goal-Seek. Selisih di sini, selisih itu sama dengan selisih antara cicilan dengan sisi kanan. Ya, kita buat Goal-Seek-nya. Di what if analysis, Goal-Seek, buat selisih menjadi 0 dengan merubah bunga efektif. Ya. Ingat ya, ini adalah bunga efektif 1 bulan. Bunga efektif 1 bulan. Kalau setahun sama dengan kali 100,6%. Oke. Jadi kalau kita jadi penjual kredit, kita akan bilang bunga tetap apa bunga efektif? Bunga tetap, karena kesannya lebih kecil. Ya, sama ini. Kalau bunga efektifnya 8,89% per bulan atau 106% setahun. Nah, ingat ya, apa itu bunga efektif? Bunga efektif adalah setiap kita mencicil, kan pokoknya berkurang. Kali itunya berkurang, nanti bunga berikutnya adalah bunga dari selisih antara pokok yang sudah dibayarkan dengan cicilannya. Oke, masih bingung? Saya ingatkan lagi ya. Nih, jadi bunga efektif ini ada 12 kali bayar kan? Oke. Cicilannya sama, itu proporsi pokok, porsi bunga. Kalau di sini ada sisa pokok. Ya. Cicilan pertama
pembayaran bunganya adalah 8,89% dikali utang pertama segini. Oke. Pokoknya yang sudah dibayar adalah 749 kurang 479. Sehingga sisa pokok sama dengan kredit 539 dikurangi 269. Cicilan pertama Rp749.700, bagian bunganya 479, bagian pokoknya sekian. Bulan kedua bunganya sama dengan 8,89 tapi dikali sisa pokok yang baru. Oke. Artinya pokok yang dibayar adalah sisa pokok baru dikurangi pembayaran pokok. Oke. Ya. Itu seterusnya sampai 12. Ya, lihat ya. Pertama bayar bagian bunganya gede, akhirnya kecil, kembali yang saya perlihatkan kemarin. Drawing, mana drawing di sini? Ya. Seperti ini. Pertama ada toolbar view. Mana drawing saya lagi ini dia. Ini saya nggak bisa di sini ya. Jadi terlihat di sini pokoknya pembayarannya dari kecil menjadi besar jadi kecil. Cicilannya sama-sama 749.700, sama-sama 749.700, tapi yang bila dianggap bunga tetap adalah 5,5%, artinya 5,5% dikali dengan pokok awalnya. Kalau yang ini 8,89% dikali sisa pokoknya. Ini kali sini, ini kali sini, ini kali sini. Oke. Sehingga terlihat ya, kalau kredit HP bunganya gede banget. 66,63% secara
bunga tetap atau 100% secara bunga efektif. Oke, kita coba dua kali lagi. Sekarang bunga kredit mobil. Coba kita sekarang yang 2 tahun. 2 tahun. Caranya sama dengan tadi. Kita ambil yang, nah nih, ambil yang ini ya. Kita ambil yang ini, yang bawah ini, VTIL Automatic, harganya 483.500. Kita ambil yang 2 tahun, DP-nya 165 juta. Wah, kita boleh dong berkhayal punya mobil nih, tapi ini 24 kali ya. 24 kali, cicilan per bulannya 16.500, 16.500.000. Kredit mobil VTI HT Accord itu ya. Harga apa tadi? 483.500.000 rupiah. 483.500.000 rupiah. DP-nya 165.009.000. DP-nya sekian. Cicilan 24 kali. Jumlah per bulannya 16.500.000 rupiah. 16.500.000 rupiah. Ya, kita hitung ya. Sekarang yang bunga tetap dulu. Bunga tetap. Oke, ada berapa kali pembayarannya? 24 kali. Yuk, 24 kali. Cicilannya, jumlah cicilan per bulannya apa? 16.500.000. 16.500.000 per bulannya. Ingat, kredit ada pembayaran pokok sama pembayaran bunga. Betul kan? Pembayaran pokoknya gimana? Yang dikredit harganya sekian, DP-nya sekian, maka yang dikredit berapa jumlahnya? Kredit apa harga yang dikredit sama dengan 483 dikurangi 165, 318.491.000. Ini dibagi 24 kali. Maka bagian pokoknya kalau berdasarkan bunga tetap adalah 318.491.000 dibagi 24. 13 juta pembagi yang ininya, bagian pokoknya. Bagian pokoknya adalah 13.207.000.
Sehingga bagian bunganya berapa? 16.500 dikurangi 13.270.000 sekian. Bagian bunganya adalah 3.229.542. Persen bunga sama seperti tadi. Persen bunga itu sama dengan 3952 dibagi 3952 dibagi yang dikreditkan dikali 100 sama dengan 1,01%. Persen bunga setahun sama dengan ini kali 12,162%. 12,17%. 24 bulan artinya 2 tahun, 318 juta, bayarnya 24%. Atau berapa totalnya? Kita hitung total yang dibayar. Kita tahu kan? 396 juta. Hutangnya 318, bayarnya 400. 396 juta. Ini berdasarkan bunga tetap. Seolah-olahnya hanya 1% sebulan. Tapi kalau secara fix, secara efektif, nanti ketahuan besar atau kecil. Gitu. Jadi sama seperti tadi, kita harus buat bunga efektif asumsi, taruhlah ini 1%, bisa taruh berapa angka sembarang aja boleh, 10% boleh bunga efektif, ya. Terus kita harus buat sisi kanan sama dengan apa rumusnya tadi, yang dikreditin dikali bunga, oke, dibagi dalam kurung 1 kurangi dalam kurung 1 bagi dalam kurung 1 tambah bunga pangkat n nya berapa? 24 kali ya. Selisih antara harga dan sisi kanan, antara cicilan dan sisi kanan itu haruslah 0. Gimana caranya? Kembali ke data motif analisis Goldsik. Apa yang dibuat? Buat selisih menjadi 0 dengan mengubah bunga efektif. Jadi dia akan jawab, 2%. 2% bunga efektifnya. 1,82% bunga setahun efektif sama dengan 1,82 dikali 21,85%. Kita buat seperti ini tadi. Untuk bunga efektif oke. Apa yang beda?
cicilan per bulannya sama, cuman bagian pokok dan bagian bunganya yang berbeda. Mana pertama bunganya adalah sama dengan 1,82% dikali kredit awal, sehingga pokoknya adalah pembayaran 16.500.000 dikurangi bagian bunga. Oke. Sisa pokok adalah 318 kurangi 10 juta. Oke. Bulan kedua bunganya adalah ini 1,82 dikali sisa pokok. Maka pembayaran pokok pada bulan kedua adalah sekian. Sisa pokok adalah 307 dikurangi pembayaran 10 juta sekian. Jadi sampai 24 kali sampai terakhir pertama bayar 10 juta, bunganya 5 juta, 11 juta, bunganya 4 juta, terakhir 16 juta, bunganya hanya 295.000. Wah, beli HP tadi bunganya sampai 66%. Kalau mobil harganya agak mahal, bunganya kecil, 12% flat atau 21,86% efektif. Mudah-mudahan dari dua contoh ini kalian sudah bisa menghitung tawaran kredit yang datang ke kalian, ke teman-teman semua. Pasti nanti salesnya bilang, oh ini kok bunganya hanya kecil kok, hanya 12%. Ditanya, itu flat atau efektif? Kalau dia bilang flat, pasti efektifnya jauh lebih besar. Dan ingat, kalau dia ngomong flat, itu bunga setahun. Tapi kalau hutangnya 5 tahun, misalnya ini 12%, 12% setahun. 2 tahun jadi 24%. Oke, saya contohkan sekali lagi ya. Contohkan sekali lagi. Sekarang saya mau ambil yang agak banyak. 200 juta 48 bulan. Tidak ada DP. Ini kredit rumah. Kredit rumah 48 bulan. Harga 200 juta. Harganya 200 juta. DP-nya 0, artinya yang dikredit totalnya segitu. Cicilannya 48 kali ya. Jumlah per bulannya 48, 5 juta 048 5 juta sekian ya. Sama seperti tadi, untuk bunga tetap 1 sampai 48. Makasih sama Excel, dia sudah sampai 100 juga bisa. Sangat cepat sekali. Oke. Ini proporsi pokoknya, total cicilan. Berapa total cicilannya?
juta sekian. Cicilan pokoknya adalah jumlah hutang dibagi 48. Itulah proporsi pembayaran pokok. Bagian bunganya, persen bunganya sama dengan bagian bunganya adalah cicilan dikurangi pembayaran pokok. Bunga efektif persen bunganya kalau secara efektif secara flat itu adalah 800.000 sekian dibagi pokok hutang dikali 100 sen. %0,44 bunga setahunnya sama dengan 0,44 kali 2 atau 5,52%. Setahunnya seperti itu. Yang bunga efektif efektifnya kita harus buat asumsi bunga efektifnya, kita taruh sementara 3%, misalnya di sisi kanan gimana kamu tadi adalah harga dikali persen, oke, dibagi dalam kurung 1 kurangi dalam kurung 1 bagi dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Selisih adalah selisih antara cicilan per bulan dikurangi sisi kanan. Kita buat data logistik, buat selisih menjadi 0 dengan mengubah-ubah bunga efektif. Bunga efektif setahun sama dengan 0,81 dikali 12 sama dengan 9,75% setahun. 9,75% setahun. Buat di sini untuk bunga efektif
Ingat ya. Utangnya tadi 200 juta, bayarnya 242 juta. Jadi ini 5,29% setahun, karena ini hutangnya 4 tahun adalah 5 kali 4 atau 20%. 10%. Hutangnya 200 juta, bayarnya 240 juta. Hitung lagi sisa pokok. Proporsi bunga adalah 9,75% dikali hutang pertama. Itu kan? Maka bagian pokoknya kok 0,81 bukan M tapi M. Bagian pembayaran pokoknya cicilan dikurangi bagian bunga, sehingga sisa pokok adalah 200 juta dikurangi pembayaran pokok. Yang kedua adalah 0,81 dikali sisa pokok. Pembayaran pokoknya 3451, sehingga sisa pokok adalah 196 juta dikurangi bagian pokok yang baru. Nanti dengan cara yang sama sampai 48, pas di 48 itu menjadi 0. Oke. Pertama 3 juta, bagian pokoknya 1,6. Pada bulan ke-48 nanti pokoknya bayar 5 juta, bunganya 40.000. Ya. Semoga dengan 3 contoh ini teman-teman bisa semua ingat ya, bunganya kalau ada tawaran kredit dia mengiklankan itu bunga secara tetap atau efektif, dan kelihatan sekali kalau barangnya murah bunganya gede. Kalau barangnya sedikit mahal bunganya lebih kecil. Oke, itu aja untuk latihan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.